Pemirsa, dalam kesempatan ini kita berbagi informasi mengenai bagaimana cara kita merawat kebun kelapa sawit ini agar dapat cuan ya, agar benar-benar kita memperoleh cuan dan menguntungkan tentunya ya. Melalui perawatan-perawatan yang benar menurut para pakar, merawat kebun kelapa sawit yang benar ini memerlukan perhatian pada beberapa aspek ya. Memerlukan perhatian pada beberapa aspek. Aspek pertama pengelolaan tanah ya. Pengujian tanah ini perlu lakukan pengujian tanah untuk mengetahui pH dan kandungan nutrisi tanah. Kemudian selanjutnya pemupukan. Berikan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanah dan tanaman sawit. Jadi untuk mengetahui pupuk apa yang digunakan, yang dibutuhkan oleh tanah tentu dari mengetahui pH tanah tadi pemirsa ya. Jadi jangan asal pupuk, jangan sembarangan memberi pupuk. Nah ya, kalau dia kelebihan nitrogen umpama, masa mau dikasih nitrogen lagi? Nah, begitu pemirsa ya, maka diperlukan pengukuran mengetahui pH tanah. Kemudian selanjutnya ini pengelolaan air. Pastikan tanah memiliki drainase air yang baik untuk mencegah genangan air. Kekurangan air juga nggak bagus ya. Air yang menggenang ketika hujan juga tidak bagus. Dan ini juga kita sudah membahasnya pada beberapa hari yang lalu ya, penyebab penyakit kuning pada daun sawit pemirsa. Kemudian yang selanjutnya adalah pada pengelolaan tanaman ya. Pengelolaan tanaman ini, tanaman sawit pada tanah yang telah disiapkan dengan baik tentunya ya. Kemudian lakukan pemangkasan atau pruning secara teratur untuk mengontrol pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produksi tentunya ya. Jadi kalau terlalu banyak pelepah-pelepahnya tentu zat-zat atau sari-sari nutrisi itu terlalu banyak pembagiannya ya, makanya perlu dilakukan pruning pemirsa ya. Kemudian selanjutnya pengendalian hama, dan ini juga tidak kalah pentingnya, penyakit ya. Lakukan pengendalian hama dan penyakit secara teratur untuk mencegah kerusakan pada tanaman. Nah selanjutnya juga aspek yang ketiga ya, pengelolaan air. Penggunaan air yang efisien, pastikan penggunaan air yang efisiensi ya untuk menghindari pemborosan air. Jadi kalau lagi banyak penyemprotan ya atau dalam situasi kering, nah ini juga harus diperhatikan ya, pengelolaan air. Kemudian pengelolaan drainase juga, ini pastikan drainase yang baik untuk mencegah genangan air. Jadi harus stabil itu air, tidak boleh menggenang, tidak boleh kekeringan ya. Kemudian selanjutnya, aspek yang selanjutnya adalah pengelolaan lingkungan. Pengelolaan limbah, pastikan pengelolaan limbah yang baik untuk menghindari polusi lingkungan. Apa ini ya, seperti daun-daun ini ya tidak boleh dibakar tentunya ya, dan tidak boleh juga terlalu berserakan atau bagaimana ya, akan menyebabkan polusi lingkungan. Tentu dibakar juga tidak boleh ya. Kemudian pengelolaan keanekaragaman hayati, pastikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang baik untuk menghindari kerusakan pada ekosistem. Jadi kalau semua kelapa sawit tidak ada rumput ya, tidak ada tumbuhan yang lain begitu yang produktif, yang tentu tidak sama-sama mengganggu ya. Ini juga akan mengganggu ekosistem. Jadi rumput-rumput ini juga penting, tapi kalau udah terlalu banyak juga tidak penting ya. Pada piringan sawit boleh tidak ada rumput-rumput begitu saya maksudnya. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah pengelolaan produksi. Jadi pengelolaan produksi ini, pastikan pengelolaan produksi yang baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi ya. Pengelolaan pasca panen, pastikan pengelolaan pasca panen yang baik untuk menghindari kerusakan pada produksi. Nah, ya. Kemudian dengan mengikuti cara merawat kebun kelapa sawit yang benar menurut pakar di atas tadi ya, yang kita sebutkan tadi, maka mudah-mudahan pemirsa dapat meningkatkan produksi dan kualitas sawit serta mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Baik pemirsa, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Bagi kami, salam petani, salam tandan baturi, sampai berjumpa lagi.